diskusi Indonesia Lawyers Club, KPK, dan Polri. Bung Yani. Saya ingin memulai saja, seharusnya ini kata-kata Cicero filosof Romawi ini dikutip oleh Pak Sarifuddin Suding. Ya kan, karena partainya Hati Nurani Rakyat. Cicero itu mengemukakan ungkapannya mea mihi coscientia pluris est quam omnium sermo. Yang artinya ya kan, nurani saya jauh lebih penting bagi saya daripada pidato-pidato dan fatwa-fatwa itu sendiri. Seharusnya ini yang dikutip oleh Pak Sarifuddin Suding, tapi dia lupa. Yang kedua, Pak Karni, ada Cicero juga mengemukakan. Kok sekarang ikut-ikutan saya sih Cicero dulu? Karena Bang Karni sering buka-buka itu, saya ambil juga filosof-filosof. Karena saya tidak ingin masuk ke dalam ranah-ranah yang, ya tadi saya ada perdebatan, kita masuk ranah-ranah yang dikatakan negarawan seperti itu. Cicero juga mengatakan bahwa dalam memperbaiki ini dalam konteks legislasi, ini saya ingin kutip betul. Cicero mengatakan diawali dengan itikat baik. Ya kan? Setiap pembuatan peraturan undang-undang harus dilandasi dengan nilai dan itikat baik untuk melakukan perbaikan dan menegakkan hukum dan keadilan. Itu dikemukakan Cicero filosof Romawi. Nah, saya melihat pidatonya Pak Presiden ini, saya kira dalam rangka untuk calling down, saya kira ya pas seperti itu. Tapi menyelesaikan masalah, tidak menyelesaikan masalah. Tadi Sarifuddin Suding sudah mengatakan. Tadi kan jawaban yang dikemukakan oleh Pak Kepolisian itu kan dia kebingungan. Kami lagi mencari formula. Pertanyaannya formula apa yang akan dibuat? Formula 44 ada, itu obat batuk. Ya. Ini formulanya bagaimana, ini mekanismenya, ini implementasinya sulit. Inilah kita bicara masalah hukum, inilah kita bicara masalah due process of law. Nggak bisa. Kalau KPK bisa dia menyerahkan kepada kepolisian. Kepolisian tidak diberikan otoritas dan kewenangan untuk menyerahkan kasus itu. Bagaimana mekanisme dan proseduralnya? Ini yang lagi saya kira kepolisian, Pak Suhadi Alius ini kepalanya gundul botak 3 kali, tombo lagi, tidak akan ditemukan formula itu, Pak. Tidak akan pernah ditemukan. Maka formulanya adalah bukan formula hukum yang akan ditemukan. Formula yang ditemukan nanti, saran saya pada polisi, diserahkan saja berdasarkan rapat konsultasi pimpinan KPK dengan kepolisian yang dimediasi oleh Presiden. Itu menabrak undang-undang itu, Bapak. Iya kan, maka perkara ini kami serahkan kepada KPK. Masalah menabrak undang-undang, ya itulah sudah kebiasa kok menabrak undang-undang. Bukan sekali 2 kali. Ini kebiasaan menabrak undang-undang sudah biasa, Pak. Kalau bicara seperti itu. Orang Komnas HAM aja kemarin ditabrak juga. Ini Komnas HAM dia ketabrak. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, menurut saya tidak ingin masuk kasus. Sebenarnya kasus ini menjadi tidak riwah dia. Kalau semuanya menegakkan, mengedepankan koordinasi dan meninggalkan ego sektoral. Tujuan kita kan bukan untuk bagaimana mengangkat heroik dan melemahkan KPK. Saya kira tidak seperti itu. Juga tidak pada waktu yang bersamaan kita membusukkan institusi kepolisian dan kejaksaan, juga tidak seperti itu. Hadirnya undang-undang KPK sebagaimana saya kemukakan yang lalu, Bang Karni. Ya kan? Itu adalah rangka trigger mechanism. Undang-undang KPK ini tidak sempurna. Saya bingung tadi kawan saya dari UGM Pukat. Satu sisi dia mengkritik Pak SBY melakukan intervensi dalam konteks bahwa KPK. Tapi dia juga meminta Pak SBY dalam kerangka untuk melakukan legislasi. Bung, sejak ada yang namanya perubahan undang-undang dasar, kewenangan membentuk undang-undang dasar itu ada di DPR. Pasal 20 ayat A. Sebentar, tadi saya bicara saya belum selesai. Nanti Anda boleh silakan bicara. Bisa Pak SBY menggunakan instrumen yang namanya instrumen pemerintah. Ini belum, undang-undang ini belum jauh. Ini Belanda masih jauh loh bahasanya ini. Ini undang-undang ini adalah kesepakatan bersama.
antara pemerintah dengan DPR melalui prolegnas. Kita prolegnas tahun ini 73 rancangan undang-undang yang harus kita selesaikan. Dalam konteks 73 ini ada yang disebut dengan apa yang dikemukakan oleh Pak Suswono. Bagaimana kita membangun integrated legal system. Bagaimana kita membangun integrated criminal justice system. Tidak hanya undang-undang KPK yang kita lagi bahas. Minggu yang lalu saya sudah kemukakan Bang Karni. Iya kan? Kita bahas yang bersama KUHAP. Seharusnya saya setuju. Ini payungnya ini KUHAP. Walaupun Undang-Undang nomor 12 tahun Undang 2011 tidak mengenal lagi istilah undang-undang pokok. Sesungguhnya KUHAP ini adalah dimaknai undang-undang pokok. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sayangnya ini the ruling party. Sama, dia juga. Kita bukan the ruling party, Pak. Menteri Agama. Kita bukan the ruling party. Tapi kita bagian dari koalisi. Itu beda. The ruling party dengan koalisi beda. Ah, inilah. Ya. Giliran menikmati mau tanggung jawab enggak. Ah, selesai. Jadi kita udah minta ini zamannya patrialis, berbagilah kita Bang Karni. Apa yang harus dikerjakan, karena masih ada pasal reformasi konstitusi kita ini setengah jalan. Masih sebagian kakinya ada di pemerintah. Pemerintah itu cukup saja, jangan disebutkan tadi. Pemerintah memerintahkan, presiden bisa memerintahkan menteri Hukum-Ham. Tak kalah DIM itu diserahkan DPR melalui kepada pemerintah, nggak usah datang kok. Nggak selesai undangan ini. Undang-undang ini nggak selesai. Pemerintah tidak datang, undang-undang ini tidak akan selesai. Dan itu sering terjadi. Banyak yang terjadi. Nah, kembali lagi persoalannya. Apakah undang-undang KPK ini ideal? Tidak. MK sudah 3 kali membatalkan undang-undang ini. Kenapa kita tidak teriak? Satu yang dibatalkan oleh MK, undang-undang ini bagaimana melepaskan undang-undang KPK yang mengatur tentang peradilan tipikor itu dikeluarkan. Apa kita mau katakan MK itu melemahkan KPK karena dia mengamandemen? 2, bagaimana yang dibatalkan oleh MK? Yaitu adalah menyangkut kasus Bibit Chandra. Kasus Bibit Chandra ini terjadi diskriminatif. Antasari terkena pasal. Apabila pimpinan KPK, komisioner KPK, tersangka, maka dia nonaktif. Terdakwa diberhentikan. Antasari mengalami itu. Bibit Chandra digugat di Mahkamah Konstitusi. Pasal ini dibatalkan oleh MK itu juga. 2, berarti undang-undang ini sudah dibatalkan. 3, pasal tentang masa jabatan Pak Busro. Apakah dia 1 tahun atau dia 4 tahun? Dibatalkan juga oleh MK. Nah, tak kala DPR ingin melakukan sinergitas, ingin melakukan perubahan untuk meletakkan dalam tataran ini semua, DPR dianggap melemahkan KPK. DPR dianggap ada di belakangnya para koruptor. Saya kira ini kita tidak sehat dalam konteks bernegara dan berbangsa. Dan ini menurut saya harus dihentikan. Ini pola-pola orde baru. Kalau tidak sesuai maka dia dianggap PKI, EK, EKI, Supersip. Pola inilah yang dilakukan lagi seperti itu. Nah, jadi menurut saya, adakah perlu undang-undang ini berubah? Saya menyatakan Pak Karni, undang-undang ini perlu revisi. Tapi ini sudah kayak bak besok mau kiamat. Para LSM ini teriak semua setinggi-tinggi langit. Melemahkan. Baca undang-undang ini banyak problem. Contoh problem undang-undang ini. Kawan saya, Mr. Gabriel yang banyak mengutip filosof-filosof Romawi ini. Ya kan? Saya boleh nyebut salah, nggak apa-apa. Karena kami bersahabat. Ya terus. Ya kan? Dari segi penamaannya saja, namanya itu adalah Komisi Pemberantasan Korupsi. Maka happy-nya adalah penindakan. Yang ini yang menurut kita pada waktu itu tidak masuk disebut dengan ratio legis et anima legis seperti itu. Ini saya serius juga ini. Saya banyak belajar sama beliau. Pasal 6 merumuskan, ini undang-undang ini banyak kontradiktifnya Bang. Undang-undang ini banyak kontradiktifnya. Pasal 6 merumuskan tugas pokok KPK itu sendiri. Kenapa pasal 6A itu diletakkan koordinasi huruf pertamanya itu? Bukan penyelidikan, penyidikan, dan penindakan. Karena sudah ada institusi penegak hukum yang lainnya sebelumnya itu, yaitu polisi dan kejaksaan. Supervisi ada. Tapi di anatomi, di tugas limitatif tidak ada yang namanya bidang supervisi dan koordinasi.
Makanya di KPK itu tidak ada yang namanya deputi koordinasi dan supervisi. Dalam konteks ini KPK lemah. Dalam konteks koordinasi dan supervisi. Sekarang saya ingin berbalik sajalah. Sekarang kan masyarakat sudah memberikan dukungan kepada KPK. Dimotori oleh kita di sini, saya kira tidak ada yang tidak setuju dengan pemberantasan korupsi. P3 tanya dengan Pak Muladi ini. Beliau ada pelaku sejarah. Ya ingin dikatakan apa? KPK ini juga dilahirkan dari anak kandung P3. Maka wajar kalau kami mengkritisi undang-undang ini. Kita istirahat saja.